Ketika Anda berbuat baik, Allah tetap akan membalas Anda. Tetapi di dunia, di akhirat Anda tidak dapat balasan. Orang masuk neraka bukan karena dosa, tapi karena kafir. Ya, orang masuk surga juga bukan hanya karena amal perbuatan, tapi karena beriman. Syarat kunci masuk surga adalah beriman. Miftahul jannah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu kuncinya surga. Untuk bisa masuk surga Anda harus pegang kuncinya. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu kuncinya. Nah, Anda masuk neraka bukan karena dosa Anda banyak, tapi karena kafir, tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhannya, dan tidak mau mengakui Nabi Muhammad adalah utusannya. Anda sudah diberi pilihan, silakan Anda pilih. Ya Pak, udah saya terima. Saya langsung ke pertanyaan kedua, Pak. Oke. Pertanyaan saya kedua ini, apa benar nih kata yang saya dengar cuma dengar kan mau tahu jelas. Nabi Muhammad itu buta huruf katanya. Maaf. Itu aja Pak. Jawab dulu Pak. Ya. Nabi Muhammad itu di situ dikatakan ummi, itu maksudnya dia itu tidak pernah membaca kitab-kitab sebelumnya. Ya, pada masa itu tidak ada kitab-kitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nabi Muhammad tidak bisa bahasa lain selain bahasa Arab. Itu yang dimaksud. Ya, memang ada sebagian dari ulama mengatakan Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis. Tapi seandainya pun saya setuju Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis, ya, itu justru menjadikan keajaiban dia. Ya, Nabi Muhammad tidak benar. Oke, udah paham saya Pak. Gini Pak, saya langsung itu. Jadi yang mau saya tanyakan nih, udah paham saya. Jadi yang mau saya tanyakan itu berarti yang menulis kitab Al-Quran ini sahabat-sahabatnya, iya kan? Betul. Nah, sahabat-sahabatnya ini satu atau beberapa Pak? Itu pertanyaan saya. Banyak banget. Ada 40 orang lebih itu. Oh gitu. Nah, salah satunya Said bin Sabit. Dari awal mula dia diangkat menjadi nabi umur 40, dari ayat surah Al-Baqarah sampai selesai itu berarti 40. Bukan surah Al-Baqarah pertama Bang, bukan. Dari surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram dan seterusnya. Oh gitu. Tapi ingat Mas, sebentar, tapi ingat pada saat Rasulullah masih ada. Jadi ada yang memverifikasi, ada yang bisa menunjukkan bahwasanya ini salah, ini tidak, ini salah, ini tidak, seperti itu. Iya, maksudnya Al-Quran itu kan ada itu karena Nabi Muhammad itu masih ada gitu kan? Betul. Iya. Berarti kan 30 juz itu Al-Quran itu kan 30 juz. Juz yang pertama itu kan bukan surah Al-Baqarah kan? Juz pertama surah Al-Baqarah. Dari awal mulai tulis itu apa ditafsirkan siapa yang tahu sampai maksudnya kan dia 40-an yang tulis itu sampai selesai waktu Nabi Muhammad masih hidup kan, gitulah ceritanya ya kan? Iya. Selain ditulis juga dihafal Bang. Iya. Dihafal baru ditulis. Iya, sahabatnya hafal baru sahabatnya tulis gitu kan, maksud saya gitu. Betul. Jadi apakah ada ayat yang tafsirkan bahwa siapa nama-nama penulis ini? Ya ada Bang. Oh gitu ya. Iya, ada. Itu makanya aja kita tahu karena ada beritanya. Iya. Itu nanti bisa dilihat di sumber-sumber Islam banyak itu yang mengenai hal itu. Tapi apakah tertulis juga di Al-Quran? Oh tidak, Al-Quran itu murni wahyu Allah. Tidak boleh ada introversi siapapun. Bahkan kata-kata Nabi Muhammad nggak ada di situ. Oh iya. Ya kadang gini Bang, saya kasih tahu ya. Seperti Edis nanya, di mana Jibril berkata akulah Jibril. Ya tidak mungkin ada di dalam Al-Quran.
Karena Al-Quran itu murni firman Allah. Jadi kata-kata Jibril tidak ada di dalam Al-Quran. Nah Iya. gitu loh. Ini mau tanya yang terakhir aja Pak ini. Iya silakan. Kalau kita baca, umpamanya saya yang bukan Muslim, terus baca Al-Quran kan, maksudnya keterjemahan Al-Quran dengan menggunakan HP gitu kan. Terus saya sambil umpamanya ke WC, apa itu diperbolehkan atau enggak? Ya silakan aja. Anda kan tidak terkena aturan Islam, Bang. Oh gitu ya, boleh berarti Ya, diperbolehkan. yang terkena Kalau kita- aturan Islam itu orang Islam. Kalau orang Islam nggak boleh. Anda bukan orang Islam. Jadi Oh, nggak ada gitu. syariat untuk Anda. Oke. Itu aja Pak, pertanyaan saya. Terima Iya. kasih. Betul. Saya turun Pak ya, makasih. Yo Bang, yo Bang. Ya, kalau Nabi Muhammad itu khawatir Al-Quran dibaca di mana-mana, ya tentu dia nggak mengirim Al-Quran kepada 5 raja itu. Itu yang dikirim ke 5 raja itu kan ayat Al-Quran. Ya ahlal kitab, ta'alau ilal kalimatin sawa'im baina wa bainakum dan seterusnya. Itu kan ayat Al-Quran dikirim ke 5 raja itu. Kalau Nabi Muhammad khawatir nanti dibaca di mana-mana, gimana? Ya Nabi Muhammad nggak jadi nulis dong. Artinya orang di luar Islam ya nggak kena syariat Islam. Tapi kita orang Islam yang meyakini Al-Quran itu sebagai firman Allah, kita menjunjung tinggi, ya harus kita muliakan Al-Quran itu. Begitu. Oke. Ustadz Tugi, Ya. berhubung akhirnya kita ini Ustadz Muhammad Iqbal juga baru gabung, coba kita dengar tanggapan dari beliau Silakan. konteks yang tadi. Silakan Ustadz Muhammad Iqbal, tafadhal. Tadi apa Ustaz? Lupa pertanyaannya tuh. Apakah orang di luar Islam itu baca Quran di WC boleh? Nah, Baca terus tentang Quran, Umi ya tadi ya. Terjemah yang dia baca, terjemah. Oh, bahas yang ummi dulu ya mungkin. Iya, Karena silakan. Dan penulis-penulis Perbedaan. itu sahabat-sahabat Nabi. Tafadhal Ustadz. Oh ya, sahabat-sahabat Nabi. Jadi kalau dari yang aku pelajari soal para sahabat radhiyallahu alaihim, mereka didikte langsung oleh Rasulullah. Kemudian ditalaki, bukan cuma didikte tapi ditalaki. Kemudian karena susunan Al-Quran itu berbeda ya kan, urutan turunnya dengan urutan juz-juz yang sekarang, urutan mushaf yang sekarang. Jadi Rasulullah itu saking kuat hafalannya, beliau itu mengatakan kepada para sahabat, masukkan ayat ini setelah ayat ini, masukkan ayat ini setelah ayat ini. Nah, saking kuat hafalnya Rasulullah sampai begitu. Jadi ayat sebelumnya itu dikasih tahu dulu, kemudian setelahnya baru dilanjutkan ayatnya. Karena kalau kita lihat turunnya ayat Al-Quran itu kan tergantung ada situasi, ada kondisi tertentu yang misalnya Rasulullah SAW meminta untuk dipindahkan kiblat seperti itu. Nah, itu langsung turun di surat Al-Baqarah, tapi itu bukan surat yang dahulu gitu. Bukan surat yang lebih dulu turun daripada surat Al-Maidah misalnya ayat terakhir ayat tentang al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, itu kan berbeda. Jadi Rasulullah SAW saking pintarnya, saking kuat hafalannya, beliau sampai menghafal setiap ayat terakhir dari apa yang sudah turun. Kemudian ketika mau ditambahkan, beliau langsung tambahkan, masukkan ayat ini. Kemudian kita juga punya sanad. Jadi sanad Al-Quran itu banyak dari para sahabat, seperti yang dikatakan Ustaz Sugi juga tadi, 40 penulis. Kemudian yang membacakan atau yang menjadi murid, yang memperdengarkan, menjadi guru terhadap para tabi'in, itu para sahabat juga. Di antaranya Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau itu di halakohnya itu sampai 10.000 orang yang menghafalkan. Nah, kemudian yang paling besar jasanya, salah satunya yang paling besar, yang paling banyak periwayatannya, kalau kita lihat dari sanad Al-Quran, dari semua riwayat, sebuah qiraat, itu Ka'ab ridwanullah alaih. Jadi Ka'ab ibn Malik, salah seorang yang paling banyak jalur
atau periwayatan yang diambil darinya dari sahabat. Itu sih tambahan dikit, Ustaz. Joshua minta naik lagi Joshua. Mengenai Dari tadi terjemah saya Quran. jambak. Terjemah Quran boleh nggak dibaca di WC orang kafir tapi yang baca? Terjemah Quran orang kafir. Ya membaca, Allah. ada orang kafir, orang di luar Islam membaca terjemah Quran di WC misalnya, boleh enggak? Wallahu alam kaidah fikihnya bagaimana ya kalau seperti itu. Apakah mereka ini menjadi perdebatan juga di antara para ulama juga ya, apakah mereka yang kafir ini dibebankan syariat sehingga mereka ditambah azabnya hari kiamat nanti karena mereka mengingkari syariatnya itu sendiri dan juga mengingkari imannya, terutama syariatnya Ya pakai juga HP, itu ya ditambahi pakai HP. Bacanya itu di HP. ya untuk membacanya di HP. Ya. Wallahu alam, Kalau pendapat saya begini Ustadz, orang kafir ini kan tidak dikenai syariat ya. Misalnya di luar pengawasan kita dia baca di apa? Ya terserah dia. Ya soal azab itu urusan nanti ya kan. Cuma di Iya. urusan dunia itu kan ya gimana kita mau ngelarang dia? betul. Nah, begitu. Tapi kalau soal azab Allah yang punya hukuman. Saya nggak mau tahu itu. Tetapi ya, di dunia ini yang kita bahas ya itu di luar kemampuan kita, Iya. ya kan? Betul. Misalnya dia baca Quran dalam keadaan junub gitu kan. Orang kafir junub. Nah, kalau memang Al-Quran itu nggak boleh dibaca dalam keadaan junub misalnya. Bagaimana Nabi Muhammad mengirim ayat Al-Quran kepada 5 raja? Bukankah orang kafir nggak pernah mandi junub? Ya. Ya kan? Hmm. Nah, Iya. begitu. Betul, Tan. Oh. Nah, Joshua, gimana lagi kamu, Joshua? Nah, Haji belum mampu dia mau tanyain. Gimana Bang Sidik? Bang Sidik betul. Rukun Islam kelima kan, nah, Haji belum mampu. Ya, itu saja yang saya mau tanyakan. Apanya di situ yang mau ditanyakan? Iya, kan kalau seandainya tidak mampu nggak bisa. Ya itu nih Haji Nggak usah bila. Nabi gitu. Nah, Haji bila. Bila. Bagi orang yang mampu. Betul. Gitu. Ya, bila bagi orang yang mampu, Bang. Berarti kalau tak mampu nggak usah ya gitu ya. Kalau nggak Bukan mampu nggak ada usah. cara lain. Nggak apa-apa. bukan Sholat nggak Jumat usah. 40 kali pahalanya seperti haji tanpa putus. Masya Allah. Ya, ya. Ada cara-cara lain untuk mendapatkan pahala haji. Bagi yang nggak mampu, nggak mampu. Dalilnya? Ada sebuah hadis, saya agak lupa hadisnya itu. Bang Iqbal, Apakah tolong betul? terangkan Bang. Pak Sugi, kalau sudah naik haji itu apa betul dosa sudah terhapus Pak? Kalau Karena dia itu- berbuat dosa lagi ya tetap aja kena dosa Bang. Enggak, kita kan sudah berdosa ya. Terus sudah berangkat naik haji, sudah kayak bayi lagi gitu, betul? Begitu? Ya jangankan naik haji, puasa, ya puasa bulan Ramadan itu menghilangkan dosa-dosa yang lalu. Man soma Ramadana ghufirallahu fi ma qaddama min dambi. Itu dalilnya. Puasa di bulan Ramadan menghilangkan dosa-dosa yang terlalu. Jangankan naik haji. Berarti kalau sudah puasa lah ini langsung mati, berarti langsung masuk surga lah kita. Dosa-dosa yang pernah kita buat seperti zina, seperti apa, sudah terhapus. Asal lah, puasa. seperti Oh, zina ada hukumannya sendiri, jangan dicampur. itu. Katanya dosa-dosa semua, katanya dulu-dulu. Ya oke, silakan gini Ustaz Sugi. Ya Bang Iqbal, Bang Iqbal silakan. Ustaz Iqbal, tafadhol. Tafadhol. Suaranya agak dikuatkan dikit ya. Saya mau dengarkan aja, Oh, iya. saya mau berdebat cuma nanya aja. Ya. Ya, di antara pahala ya. Yang balik lagi kita ke masalah apakah naik haji bila mampu. Berarti kalau nggak mampu, ya nggak usah haji. Ya memang benar. Jadi nggak bisa dipaksakan kalau memang kita nggak punya, misalnya nggak punya biaya salah satunya, atau nggak punya kemampuan secara fisik misalnya, sakit atau apa. Ya memang tidak diharuskan dan tidak diwajibkan ketika tidak mampu. Dan seperti yang dikatakan Ustaz Sugi juga tadi,
Jadi ada banyak pahala ibadah-ibadah lain yang setara dengan berhaji. Di antaranya sholat syuruk. Nah, itu sampai dikatakan itu hajinya taman, lengkap, sempurna. Jadi banyak cara untuk mendapatkan pahala yang senilai dengan atau sebesar ibadah haji tersebut. Jadi agama Islam itu agama yang mudah gitu. Jadi ketika tidak seseorang itu tidak bisa melakukan ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala kasih solusi lain agar dia bisa mendapatkan ibadah yang serupa juga. Sama seperti orang yang kaya misalnya. Ada orang yang miskin, ada orang kaya. Orang kaya itu mereka bisa berinfak lebih banyak dibandingkan orang miskin. Tapi orang miskin itu bisa. Mereka juga bisa mendapatkan pahala sedekah juga dengan cara faliyakul khairan al yasmut. Mereka itu berbicara yang baik atau diam. Nah, ucapan yang baik itu juga termasuk sedekah. Kemudian tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Kamu senyum kepada saudaramu itu juga termasuk sedekah. Jadi ada banyak cara untuk mendapatkan pahala, bukan cuma satu cara. Nah, seperti itu. Itu termasuk dosa itu tadi. Kan kalau sudah naik haji dosanya dihapus. Saya bilang puasa bulan Ramadan menghapus dosa sebelumnya. Dia menanyakan bagaimana dengan dosa zina. Monggo. Ya, jadi ada dosa-dosa. Kalau di hadis tadi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan juga pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, dijelaskan oleh para ulama, ini termasuk dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa zina, dosa khamr, kemudian dosa-dosa membunuh, itu punya tata cara sendiri. Punya tata cara sendiri untuk bertaubatnya. Nggak bisa langsung serta-merta, oh ini langsung dihapuskan karena setelah Ramadan udah selesai puasa. Nggak bisa, ada tata caranya sendiri. Ketika orang mencuri, dia harus kembalikan dulu apa yang dia curi itu. Kemudian membunuh, dia harus minta maaf dulu, kalau dimaafkan baru. Nah, ketika dia berbuat zalim sama juga seperti itu. Harus ada keridhaan dulu dari orangnya. Kemudian dosa besar seperti zina itu harus bertaubat, benar-benar bertaubat, bukan cuma sekedar oh saya mau bertaubat, setelah puasa lakukan lagi. Nggak bisa seperti itu, berarti itu taubat sambal jadinya. Jadi nggak bisa dianggap. Jadi Allah tahu mana yang benar-benar bertaubat, mana yang tidak bertaubat secara sungguh. Jadi ketika dia meninggal misalnya setelah dia berpuasa, kemudian dia benar-benar bertaubat dari hal tersebut, maka insya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuninya karena Allah tahu. Taubat nasuha, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha, sebenar-benarnya taubat. Nah, kemudian ada satu dosa yang tidak bisa diampuni. Ya, bukan tidak bisa diampuni selamanya ya. Tapi kalau dia meninggal dalam keadaan tersebut, dia tidak diampuni. Sama seperti orang-orang yang tidak masuk Islam, yaitu dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni semua dosa selain syirik. Nah, jadi kalau kita menyekutukan Allah, kita menyembah selain Allah, walaupun kita menyembah Allah juga termasuk dosa besar yang tidak diampuni. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertaubat, dia mohon ampun, dia tidak menyembah selain lagi, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan dengan kemurahannya, rahmatnya akan masukkan dalam surga. Nah, seperti itu. Mantap. Masya Allah. Allahumma tidak salli bantah itu ala ya. Muhammad. Itu bukan hak saya untuk membantah. Cuman saya kembali ke pertanyaan tadi. Berarti kalau udah naik haji, dosa-dosa yang dulu yang pernah kita lakukan seperti zina, membunuh, begitu dihapus kan? Begitu kan? Begitu kan? Ya, haji yang mabrur ya. Ya. Haji yang benar-benar diniatkan. Nah, jadi ada orang yang setengah-setengah Haji misalnya, itu apa bisa yang menghapus dia. dosa gitu ya? Bukan Tuhan ya, haji itu bisa menghapus dosa ya? Bukan hajinya yang menghapus, tapi atas sebab hajinya itu. Jadi Allah meridhoi, Allah perintahkan. Kalau kamu berhaji, kamu akan diampuni dosa.
Berarti Allah yang ngampuni, tapi perantaranya itu kita melakukan apa yang Allah perintahkan dulu. Sama seperti kalau Anda digaji, bukan uang itu yang menggaji Anda, tapi bos Anda yang menggaji. Iya. Analoginya saya approve. Silakan Cantik Bang, itu. Bang Pera. Terima Top kasih Ustadz Bang. Iqbal. Soalnya kan saya ateis, saya juga tidak Kristen, saya juga tidak Islam. Di tengah-tengah Namanya saja. orang yang berakal udah paham ya. Nanti kalau udah Sebentar Joshua. kebenaran baru gitu. Sebentar. Putuskan. Kalau yang berakal memang udah paham tentang penjelasan Ustadz tadi, Masya Allah. Mesti mau Yang belajar. penting jangan kena doktrin Kristen aja. Itu biasanya jadi dongok itu kalau kena. Ya kalau saya Doktrin Kristen. pilih masuk ke Kristen sih nanya di sana juga, masuk ke Islam juga nanya, masuk ke Yahudi juga. Nyaman orang cari ilmu, cari kebenaran kan. Karena itu perintah Allah loh. Itu perintah Allah, itu perintah kalau naik haji bagi yang mampu, gitu kan. Nah, seperti contoh kita berbakti kepada orang tua itu perintah Allah. Seandainya tidak ada perintah Allah, kita tidak berbakti. Karena ada perintah Allah. Nah, kan nyambung gitu loh. Kan gitu ya. Insyaallah. Lanjut, mungkin masih ada ditanyakan Udah lagi. puas belum jawabannya Joshua? Puas nggak? Puas. Saya ini besok juga saya mau tanya sama Bang Bima. Ini Fauzia ini siapa sih nyuruh saya diem? Memang lo siapa yang nyuruh saya diem? Di sini orang di sini ya. Gue kasih tahu nggak ada yang berani merintah saya untuk diem. Lo siapa? Enggak, saya enggak. Enggak yang di bawah ini lo. Orang dari tadi saya udah diem, nggak ada ngomong, disuruh diem aja. Lo kuping lo congoan atau gimana? Orang saya dari tadi diem. Terkadang Ustadz Sugi terkadang oten kayak gitu ya, maaf kata Iya, Ivan bila di bawah oten ya. itu kurasa itu. Kalau Islam dia punya adab. Iya. Ya kalau Islam dia punya adab. Itu bukan Islam saya rasa itu. Iya. Di sini orang di sini nggak ada yang berani merintah saya untuk diem, ngerti? Termasuk Bang Juma itu nggak berani merintah saya diem, ngerti? Iya. Makanya Ivan Villa yang di bawah kalau seorang muslim ya, maaf kata ya, jaga typing kita ini sesama muslim gitu loh. Nah berarti kalau ada yang seperti itu ya maaf kata, saya juga harus menegaskan bahwa kalian yang mengketik itu bukan Islam, begitu ya. Barusan gua pernah satu koma saya namanya Rantang, hostnya gua geblek apa, hostnya gimana sih ini geblek apa, pokoknya ngomongnya gitu, host noise geblek, dia ngomong gitu, langsung gua blokir. Host boleh izin host. Besok saya ada 12 pertanyaan yang saya mau tanyakan dulu sama teman. 12 pertanyaan bang. Iya. Ini aja sekarang aja. Belum siap. Oh, Oke, saya follow balik ya. Tadi kan saya Jadi, dua pertanyaan, tiga pertanyaan dengan yang pertama itu ya. Tinggal yang 12 pertanyaan dulu yang belum saya pahami gitu. Oke, jadi Yosua, nanti pertanyaanmu yang kamu udah tanya-tanya udah kami catat ya. Jadi pertanyaan berikut ya bukan pertanyaan ini lagi gitu. Kan gitu ya. Aku nggak bakalan ulang-ulang ini lagi karena sudah Oke, saya tanyakan gitu. Oke, mantap. Yang belum saya tanyakan besok saya mau tanyakan Oke. lah begitu. Sip. insya Allah besok. harusnya kalau kamu mengaku ateo itu lebih mudah ya, karena orang ateo itu kan mengandalkan logika, terbebas dari doktrin dan dogma. Seharusnya lebih mudah. Nanti pertarungannya itu di ranah logika atau di ranah sains, gitu aja. Tapi ya nggak apa-apa, kita tunggulah pertanyaanmu nanti, standby. Kalau saya nanti mendebat abang, sementara saya kan tak punya agama, saya mendebat abang, terus abang nyerangnya mau pakai apa gitu, jadi saya Oh, bisa. Islam itu luar biasa. Aku pernah ya, walaupun nggak bagus, tapi ada kawanku tidak satu pun ayat Al-Quran, tidak satu pun hadis dia tampilkan ketika bertarung di ranah debat dengan ateis. Jadi di dalam ranah logika, Islam itu luar biasa loh. Ilmu debatnya ya, bisa melawan semua orang. Nanti aja kita lihat buktikannya. Kalau kamu minta jangan bawa ayat Al-Quran, jangan bawa hadis, kami tampil nanti. Jangan merasa bahwasanya begini, jangan merasa mengaku jadi ateis sehingga kita tidak bisa berdebat dengan ateis. Justru ateis ini begini mas, ateis itu udahlah nanti aja ngomongnya.
Oke, jadi saya tambahkan sedikit ya Joshua. Tadi udah poinnya kan gitu ya. Nah, terus Ivan Villa yang dibawa ya. Saya termasuk saya dan Ustadz Muhammad Iqbal di dalam ranah seperti ini baru kami. Jadi maaf kata gurunda kami di sini, gurunda Zuma ini termasuk gurunda senior kami nih. Ustadz Sugi, Ustadz Unggul gitu loh. Kores gitu ya. Jadi tolong kalau sesama muslim kita harus jagalah taping kita. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Karena kami ini saya sendiri ya belajar dari gurunda kita yang di sini gitu loh. Seperti itu. Apalagi ngomelin hostnya. Kalau masih mau taping jangan ngomelin host, bener Gitu kan? ya. Teman-teman semua yang di bawah ya, mungkin bisa. Hari ini nggak kurang dari 10 orang gue kick gara-gara ngomel-ngomel. Iya, tujuan saya kan mau Jadi cari iya, Bener Ustadz. mau cari ilmu, Bang. Tujuan saya Hostnya nggak kesini, kerja nih, hostnya nggak Itu- kerja nih bu. di luar Mantap, Bang kamu Joshua. lah, Joshua ya. Silakan Anda bertanya tentang Islam sepuasnya. Silakan mau berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan sebagainya dipersilahkan pokoknya. Kalau untuk sekarang saya tak siap, Bang. Soalnya saya Ya, nggak apa-apa Bang. Besok ada di naik lagi tempat nggak apa-apa lain, Bang. bukan Kami di tempat saya. suka ditanya Bang. Asal Ya. pertanyaan itu sifatnya bukan menghujat ya. Kita senang ditanya. tidak Karena saya dengan bukan ditanya kita bertanya. akan menggali lagi. Dengan ditanya kita akan bertambah ilmu Bang. Dari yang tidak tahu kita cari. Nah seperti itu Bang. Betul. Ini ya Iwan Villa ya. Kelihatan nggak? Nih Bukan. orang yang Kenapa orang ngomelin belum buka ini? belum buka kamera. Sebentar. Nih ya. Saya buka kamera dulu. Orang yang kalian omelin udah live selama ini nih. Nih. Ya, tuh lihat tuh. 15 jam. Orang yang kalian omelin di bawah, host kerja host ini dong, host itu dong, host nggak baca taping, host nggak baca ini nih, lo lihat di mata gua nih. Lu keturunan bule ya, Bes? Agak biru mata lu. Keturunan bule. jam. Enggak, itu keculek matanya. Dia nggak tahu gimana. Udah tahu, gua udah dari ini apa Lebak Bulus, gua udah dari 4 tempat hari ini, kesini kesana dan itu jaraknya semua 2 jam, sejam 40 menit 30 menit. Saya Jadi ini- kan biar saya ini diskusi mau itu. pelajari. Iya sebentar bang, sebentar ya bang ya. Iya. Hostnya lagi ngomong bang, jangan sampai lu yang gua kick bang. Ntar dulu bang, lagi curhat nih. Enak banget nih. Lu mau lu sih nggak banget ngomong gulu kick jadi pelan gitu. 1.300 orang ya. Jadi bukan. Ini saya masih live loh. Iya. Maaf Ustadz. Udah, Bes. Lu kayak host yang di sebelah, jangan begitu, nggak boleh. Di bawah kita beri pengertian, jangan dimarahin. Mereka Tapi hebat itu. Bersama kita 15 jam. Untuk kalian yang selalu mendukung channel ini, kalian dua deh The jempol. best. The best. Terima kasih banyak. You all the best. Setia mereka 15 jam. Emang lu doang yang 15 jam, yang di bawah juga 15 jam. Lanjut Joshua. Pertanyaannya. Ya, saya kira itu saja, Bang. Cuma saya nih Oke. pelajar, bukan ngeritik Al-Quran, bukan belajar, nanya-nanya. Itu namanya belajar kan begitu. Enggak apa-apa. Boleh. Di besok ya bang ya. Besok mungkin besok lah. Oke, Siap siap. itu pertanyaannya. Sama Bang Sidik pun boleh, sama Bang Jumat pun boleh, gitu. Tapi kalau sama Bang Sidik pun nggak apa-apa. Oh jangan bang, saya fakir ilmu bang, jangan. Kalau ada adab ilmu harus dipakai bang gitu. Jangan bang, karena Jadi menjelaskan gini, Bang. Menjelaskan Al-Quran ini bukan semerta-merta kita langsung bruk, nggak bisa bang, nggak bisa. Kalau nggak ngampuni, oh bahaya bang. Kita kena ini, yang saya kena dosanya bang, gitu loh. Jadi harus yang memang ngampuni gitu loh, gitu bang. Makanya ada disiplin ilmu, gitu loh. Makanya untuk Ivan Villa juga yang dibawa, tolong ya. Karena begini, untuk teman-teman yang mewakili di sini,
jagalah typingnya. Mungkin itu yang saya akan sampaikan tadi, mungkin terlepas Yusuf berbicara tadi, tapi saya lanjut aja gitu kan. Jadi tolonglah untuk typing yang di bawah, karena yang mewakili ini untuk hujatan apa segala macam, penyesatan kami loh, itu loh. Apalagi untuk senior saya yang di sini kan gitu ya. Gitu, seperti itu sih kira-kira. Lanjut. Besok ketemu di room siapa ini bang? Di sini. Room sini lagi nggak apa-apa. Ya, Sudah saya fallback. Insya Allah kalau memang Gurunda masuk di sini bisa bertemu dengan Gurunda. Seperti apa, bagaimana gitu bang. Saya mempelajari ini Al-Quran ini kurang lebih 1,5 tahun lah. Masya Allah, keren, mantap. Gak apa-apa bang. Tapi saya nggak mau nyerang apa. Saya mau cari. iya paham. Paham, Bang. Itu bukan saya. Paham. Ya kita paham konteksnya orang ini ingin bertanya atau ingin menghujat. Itu kita sangat paham kok bang. Aman. Apakah saya ada hujatan tadi? Oh enggak, mantap, Enggak ada. keren. Nah, ada. Jadi nanti bila pada waktunya Joshua bertanya, dijelaskan nih sama Gurunda Zuma atau Gurunda Sugi. Kalau memang belum paham, itu ditanyakan lagi nggak apa-apa, boleh. Kita kan pasti tahu ini mau ngeyel-ngeyelan atau Iya. karena memang belum paham. Dari penjabaran yang luas, mungkin dipersingkat to the point, modelnya gitu. Nggak apa-apa, ketika dijawab belum paham lalu ditanya lagi, mohon dipersingkat atau poin-poinnya, bisa, itu nggak apa-apa. Nanti tahu kok Anda bertanya dengan jujur atau dengan maksud yang tidak baik. Lanjut, standby. Begitu. Yang bikin kita jengkel tuh gini bang, ada orang bertanya tapi sok lebih pinter dari kita. Itu yang paling kita bikin jengkel. Ya, sedang menerangkan belum selesai langsung dia menyanggah. Nah, ini mau ngajak debat atau nanya? Kalau mengajak debat, siapkan ilmumu, siapkan datamu. Jangan modal ngeyel gitu loh. Tapi kalau hanya sekedar bertanya seperti Anda, bagus, ya kan? Kita layani dengan baik. Kita segan. Orang sopan, kita segan. Orang kurang ajar, kita injek lehernya. Gitu bang. Anda mantap, keren pokoknya. Kita hormati bang. Kritis boleh, tapi setelah selesai jawab, mengkritis Al-Quran bang. Saya bukan, nggak apa-apa. Saya- Bertanya kritis boleh, tapi ketika jawaban itu sudah selesai, abang makanya persiapkan yang namanya pena dan kertas. Jadi Coba itu si siapa Fauzia itu di-kick aja dong. Bisa nggak di-kick itu? bisa. Itu Apa sih? dari tadi itu kayaknya Mana sih dia? melecehkan saya nih orang ini. Belum Mana tahu dia sih ini? siapa saya ini. Nggak apa-apa. Tolong Oh, di-kick. Bukan di-kick kan, Oh, iya. diblokir. Ya diblokir aja, blokir. Ini orang nggak Mungkin- punya adab ini. Iya, diblokir aja tuh. Gue udah nggak jadi host lagi sama Iblis. Ini ya, saya lihatkan taringku ya. Saya bilang Belum. kick. Nggak berani dia bantah itu, bos. Kalau saya udah bilang itu, ngerti? Iya. Perlu di anu ya. Bilangin dari tadi. Ngeyel. Ya buat teman-teman yang di bawah yang typingnya dijaga ya terutama yang muslim apalagi Nabi sudah bilang man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau nggak bisa ngucapin yang baik udah diam, nanti ya pertanggungjawabannya di akhirat tuh, walaupun tangan yang nulis tapi tetap itu dihitung sebagai pertanggungjawaban kalian nanti. Apalagi ini hostnya udah 15 jam, bayangin 15 jam. Tiap hari Nabi dalam juga kurung, Iya, dalam kurung dalam tiap kurung tiap hari. hari. Tiap hari. Asik. Itu Iya. udah menyediakan ini ruang dakwah untuk ustadz-ustadz sekalian ini untuk menyebarkan Islam, untuk membantah syubhat-syubhat. Nabi bilang la yashkurullah man la yashkurun nas. Mereka tidak dianggap bersyukur kepada Allah sebelum mereka berterima kasih kepada manusia. Masya Jadi ya bisa dibantu juga typingnya atau disebarkan juga agar dakwah ini tersebar ke lebih banyak orang lagi gitu. Amin ya Allah. Masya Allah. Tanya dong, Joshua mau nanya ya, boleh ya? Joshua. Saya kalau mau ditanya tak punya ilmu saya bang. Enggak, bukan tanya. Tadi kan Joshua bilang belajar Al-Quran 1 tahun. Mungkin
presumption saya hanya membaca terjemah. Dalam proses 1 tahun ini, apakah intensif, misalnya nyaris setiap hari atau seminggu sekali, kemudian membacanya dengan teratur, mengambil analisa atau tidak, itu coba tolong ceritakan. Terus apakah pernah berdiskusi sebelumnya dengan ustadz atau orang yang ahli tentang Al-Quran gitu? Oke, sebentar. CB monitor. Tidak ada jawaban, pegangan. Begini, Ada Ustadz Alif monitor. Lanjut. dulu masuk penjara. Nah, setelah masuk penjara itu saya belum keluar dulu dari Kristen, mempelajari Al-Quran sama teman-teman saya, namanya Ahyan. Dia pinter, dia bukan ustadz tapi pinter, dia tajwid, dia merajal huruf, anunya Al-Quran, arkatnya Al-Quran, panjang pendeknya, pokoknya Al-Quran lah anunya itu, double tipisnya Al-Quran. Saya belajar sampai 3 bulan begitu. Nah, setelah itu saya kembangkan di rumah. Dengar debat-debat kayak gini, saya putuskan keluar dulu dari agama saya gitu. Di tengah-tengah saja dulu. Karena cari kebenaran itu nggak bisa pegang yang satu dengan yang benar, harus di tengah-tengah lah, begitu menurut saya lah. Jadinya Oke, siap. sampai sekarang kalau ada orang ngaji-ngaji itu di di Facebook, siaran langsung, saya sambil buka Al-Quran, dia ayat berapa, dia dibaca, saya juga buka gitu. Terus saya belajar macam seperti itu. Sekarang kalau suruh baca Al-Quran boleh, tajwid juga boleh. Wah, Enggak. Masya. Kita nggak akan ke arah situ. Aku pengen tahu backgroundnya dulu. Nah, ternyata setelah diceritakan paham. Kalau aku mengambil kesimpulan, semoga benar, kamu tuh memang benar-benar pengen tahu. Nah, jadi nanti sifat pertanyaannya, apalagi kamu udah bilang bukan untuk berdebat. Nah, tetapi ada hal-hal yang belum membuatmu yakin. Nah, itu yang ingin kamu tanyakan. Gak apa-apa, bagus. Berarti insya Allah aja nanti kalau ketemu dengan Bang Zuma, Gurunda Sugi dan lain-lain akan mampu dijelaskan. Ini juga ada nih atas nih ya, yang semua di follow nih. Ustadz Muhammad Iqbal, terus Oh iya, Gurunda Zuma, saya belum Gurunda follow Sugi ya. sama Ustadz Alif ya. Nanti kita dikhususkan dulu aja, bertanya aja dulu ke sini. Nanti kalau kamu uji di komal-komal yang lain, jawabannya pun pasti akan sama. Kenapa? Islam itu punya patokan yang kenceng. Bahasa Jawanya itu pakemnya kuat. Semua bersumberkan dari Allah, dan di buminya bersumberkan dari Nabi Muhammad SAW. Ulama-ulama besar di seluruh dunia ketika menerjemahkan Al-Quran, ketika mentafsirkan Al-Quran, tidak akan berani melangkahi para ulama-ulama tafsir terdahulu, karena kita harus semuanya merujuk yang sumber utamanya adalah dari Nabi Muhammad itu sendiri. Oke gitu Pak Disugi, standby. Ya, Apa Joshua ini KTP-nya sekarang agamanya apa, izin? ya kalau KTP sih tetap Kristen, tapi saya Kristen. saya Oh, saya pernah enggak jadi memilih. Kristen ceritanya nih, Bang. Mantan Ya Kristen. memang saya dari lahir. Terus sekarang Oke. Konghucu. Sekarang sudah di tengah-tengah. Mulai tadi saya Enggak, beda tadi Konghucu. Bukan, Konghucu tadi beda. beda sama yang tadi, lain namanya. Diilahin Ustadz. Hah? Oh, Ini, beda lagi. Beda. Iya, beda. Masya Allah. Izin sebentar sambil tetep layar ya guys di bawah. Bosnya nggak banyak ngomong nih. Domisili di mana, Bang? Hah? Domisili di mana? saya ada di Sarawak saya sekarang. Oh, di Sarawak. Di Oke. Malaysia. Siap. Nama asli? Nama saya Joshua, Oh, Joshua. Merantau ke Malaysia? melantau ke Malaysia. Oke. KTP udah ini berarti ya? KTP sudah apa? Masih Sudah Malaysia atau masih Indonesia? tidak. Kalau KTP tetap warga negara Indonesia, Bang. Mm-mm. Kalau KTP, kalau merantau itu pakai paspor. Kalau Oke, merantau ke luar negeri pakai paspor, bukan Oh, pakai berarti KTP. berarti cuma merantau ya, bukan menetap di Itu- sana ya. Tidak ke gereja udah berapa lama, Bang?
Sudah bilang sudah lama lah ini, sudah hampir 1 tahun lebih, 1 tahun Berapa? berapa bulan begitu. Kenapa 1 tahun. Malaysia? Merantau, nggak merantau. Burundi? Mak Kores malah nanyanya ke sana loh. Ini kita tanya kenapa meragukan Kristen gitu. Ada ragu nggak tentang Oh. Kristen, Bang? Oh, aku udah tanya itu udah. Kalau itu Lanjut. yang ditanyakan dulu itu sudah. Kores sudah pernah ketemu dah. Di- saya memang. Lah dia di Malaysia, aku kayak nyariin kosan. Apanya? Pret. Hmm. Silahkan kalau mau ke sini, Bang. Di Sibu saya. Di sini di Sibu, Sarawak, Malaysia. Izin Enggak bertanya, apa-apa. Kak. Gitulah Bang caranya. Tapi jangan nanya, kalau mau nanya-nanya latar belakang saya besok saja. Iya. Nggak Karena masalah. saya Bang. Terkait sudah pertanyaannya tadi, meninggalkan itu dan saya tidak mau nyentuh-nyentuh itu lagi. Saya sudah terkait pertanyaannya mempelajari aja tadi, Bang. Al-Quran begitu, gimana gitu. Iya. Penasaran saya. Ya, terkait pertanyaannya tadi, karena Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Masya Ustaz Allah, Ustaz Alif yang paling ganteng. Alhamdulillah. Subhanallah. Udah ya, Ustaz Suki Iya, yang membuktikan yang ngomong ya, bukan saya. Oke, ini juga nih sedikit saya sampaikan, apapun yang terjadi semuanya butuh verifikasi dulu ya teman-teman ya. Jadi sudah tidak ada yang namanya asal kejadian seperti kemarin-kemarin seperti apa. Harus ada kontak WA, kontak-kontakan segala macam bukti-bukti yang sah, baru tindak lanjut terjadi. Jadi paham kan maksud saya? Harusnya sih paham. Cepetan. Typing. Mualaf aja belum. Iya. Kayaknya sih mengarahnya ke situ. Cuman kok wanti-wanti aja. Lanjut. Izin. Ini suara apa sih? Tafadhal Ahi Muhammad Iqbal, silakan. Mungkin ada yang belum di. ya terkait pertanyaan-pertanyaan tadi itu sebenarnya sudah sering, kayak yang tadi ya, pertanyaan sebelum masuk lagi tadi. Contohnya surat Al-Ahqaf, kenapa di situ wa ma khalaqana, kenapa pakai nahnu di situ. Nah, aku mau nanya sumber itu kok bisa sampai sedetail itu? Itu belajarnya apakah bertanya juga ke orang lain? Saya Bang. Iya, betul. Iya, karena saya tidak pernah nanya-nanya sama orang lain. Tapi kalau ada yang ayat yang saya tidak pahami, masa saya tidak bisa nanya-nanya sama orang ahlinya lah begitu. Saya kan bukan ahlinya. Ya wajarlah saya nanya-nanya begitu. Itu. Saya kan enggak bertahap itu. Kalau Begini Joshua, begini. Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan ini kan, kamu kan sudah bertanya tadi ya, udah banyak ya. Nah, mungkin dari yang dimaksud dengan Akhi Muhammad Iqbal itu, apakah mungkin di koma lain Anda akan mempertanyakan ini lagi, kayak gitu mungkin ya? Kayak gitu. Bukan. Atau gimana? Sih. Ilmu ini orang mempertanyakan ketika ingin mempelajari ilmu nahwu dan saraf dan yang lain-lain. Tapi kok bisa sedetail ini pertanyaannya? Bukan itu Aisydik apa Ahi Arasid salah. Maksud Ahi Iqbal itu kenapa bisa kayak gitu tuh waktu kecilnya denomnya apa gitu loh. Enggak, bodo amat. Lanjut. Jadi intinya kenapa sumbernya dari mana itu pertanyaan? Iya, kok bisa sedetail itu gitu? Iya, ini nahwu kan orang Islam aja tuh nggak semuanya paham Yes, banget itu. setuju. Gue yang paling tepat ya, Ustadz Iqbal ya. Apaan? Lanjut. gimana sih saya maksudnya tak paham juga ini. Kok bisa ada timbul pertanyaan seperti itu? Gitu. Apakah pernah dengar dari orang? Kan saya membacakan ayat, Bang. Tadi itu kan saya membacakan ayat. Itulah ayat yang saya tidak pahami begitu. Iya, tapi kenapa tiba-tiba langsung ada pertanyaan, oh kenapa pakai nahwu, kenapa pakai jamak, kenapa nggak pakai satu doang? Kan tadi ada pertanyaan tentang kata kami ya, Ahi. Tentang kata kami itu kan. Tentang kata kami itu kan memang itu kan data itu. Jadinya
Ahi Muhammad Iqbal, kalau dalam ini Ahi di dalam apa namanya diskusi ini itu memang udah apa ya, udah memang sering itu ditanyakan walaupun udah dijelasin gitu ya. Sorry, bukan untuk ke Joshua, ada juga yang memang debater Kristen itu ya udah itu aja, padahal udah dijelasin, dibawa lagi itu aja gitu, karena apa namanya, bukan mau mencari kebenaran gitu, itu aja sih. Kalau saya enggak sih. Kalau saya besok enggak bakal membawa itu pertanyaan yang lain yang benar-benar saya tidak mengerti, Bang. Oke Kalau Oke, saya bukan, mantap. jangan samakan sama orang Kristen yang lain. Kristen itu, Bang. Saya kan Iya, bukan, enggak saya maksudnya bukan. karena pertanyaan itu di dalam lintas agama ini udah ribuan kali ya. Nah, itu dialami senior kita yang di sini ya, Oh. Zuma Sugi Bang Ustaz Dari Sugi 2009 itu udah ditanyain. iya betul. Oh. Iya, karena Nggak anak apa-apa baru, Bang, nggak aku apa-apa. anak Kalau baru. memang itu perlu ditanyakan, tanyakan saja. Kita tahu kok ini orang ini tanya tujuannya apa, hanya cari masalah atau betul-betul dia itu ingin ngerti. Kita tahu kok Bang. Iya. Lanjut Joshua. Kalau menurut saya, Bang, kalau mencari ilmu itu meskipun bukan di room di sini, bertanya lagi di room sebelah kan wajar lah menurut saya kan begitu kan. Soalnya namanya orang cari ilmu itu kan begitulah, harus dikejar terus begitu. Itu nggak Supaya bisa kita- seperti itu. Nanti kamu sifatnya seolah-olah, loh katanya Pak Sugi begini. Nanti ketemu saya di komen lain, loh katanya Bang Zuma begini. Nggak bisa begitu dong. Memangnya tafsirnya lain-lain gitu, Bang? Tidak. Nggak, ini di Tidak, kan? bawah kok banyak sekali nulis. Kamu di koma sebelumnya mengaku Islam. Benar apa enggak nih? Di bawah aku juga nggak langsung benarkan ya, makanya konfirmasi. Aku kan tadi di sana, di apa namanya, di sebelah siapa, Mican kan, Mican juga saya bertanya seperti itulah, tapi penjelasan itu kurang menurut saya sudah dari awal saya bilang ateis, tapi dia tak terus tidak mempercayai, ya sudah saya dari awal bilang ateis, itu tuduh Islam lagi. Terserahlah. Ya, soalnya begini, nggak apa-apa. Cuman jangan sampai kita itu menjadi bahan permainan. Ini akan membuang-buang waktu ya. Semua kita punya waktu berharga. Saya dan juga teman-teman yang lain punya tujuan masuk ke koma berjam-jam, ngantuk malam-malam. Punya tujuan, yang pertama syiar agama Islam, kedua mematahkan fitnahan-fitnahan kepada Islam. Nah, kalau hanya untuk membuang-buang waktu, selesai kita menjawab dari sini, besok di koma lain kamu tanya lagi, apalagi tujuannya untuk diadu domba. Nah, ini yang jangan sampai. Kita memang nggak bisa langsung menuduh ya, umat Islam itu hukumnya wajib memuliakan tamu. Nggak boleh kita berprasangka buruk. Cuma ini sekedar friendly reminder. Jangan lakukan hal ini terhadap kami semua. Hargailah waktu kami yang harusnya bisa untuk berdakwah. Jangan hanya untuk bahan permainan. Ini bukan kepada Joshua ya, kepada siapapun yang mau bertanya tentang Islam. Benar-benarlah bersih. Jangan ada niatan yang lain. Lanjut, standby. Iya Bang, ya Bang. Tidak, saya memang benar-benar mau belajar Bang. Meskipun itu tidak saya imani, tapi kalau seandainya saya dapat ilmu kan di situ kan enak juga Bang. Gitu. Iya, nggak apa-apa. Aku Oke, sekedar friendly reminder aja. Siap. Oke, intinya gini aja Bang. Kami di sini bertanya secara detail seperti tadi karena banyaknya orang yang memanfaatkan situasi ini. Karena apa? Karena giroh, teman-teman typing juga, bani typing juga tidak tanggung-tanggung. Nah, banyak manusia-manusia munafik, banyak manusia-manusia penipu yang ngaku-ngaku Kristen, yang ngaku-ngaku mu'alaf. Mereka ngaku-ngaku hanya untuk apa? Hanya untuk nyari koin. Ya Bang ya, intinya begitu. Dan tidak akan pernah lagi kami terima seorang yang mau ngaku-ngaku mau mu'alaf kalau tidak verifikasi, apalagi khususnya di saya, di Ar-Rasyid ini.
harus wajib ada nomor KTP, alamat lengkap, atau foto selfie minimal, atau video call dengan saya, habis itu masuk ke Komal lagi. Intinya seperti itu. Tidak akan pernah ada tempat, ya seperti itu. Cuman saya kasih tahu aja Bang. Bukan. Ini bukan merujuk ke Abang. Saya cuma bilang karena banyaknya orang yang mengaku-ngaku, jadinya kebablasan. Mereka mendapatkan koin itu lumayan, mereka tukarkan. Nah, banyak yang melakukan hal itu. Dan tidak menutup kemungkinan ada juga orang Islam yang memanfaatkan hal-hal ini, begitu Bang. Jadi saya tidak mau menunjukkan satu oknum gitu. Tapi di Islam, di Kristen banyak. Di Islam juga ada seperti itu, memanfaatkan situasi. Bahkan ada yang pindah sekarang Kristen, besok Islam lagi, terus besok masuk Kristen lagi, terus Islam lagi. Ada bahkan 3 kali disyahadatkan. Karena apa? Karena mengejar itu, begitu. Jadi intinya seperti itu Bang. Nanti kalau Abang memang niat mau bertanya apapun itu, silahkan, nggak masalah Bang. Demi apapun. Jadi tadi barusan ini pertanyaan-pertanyaan cross check. Intinya adalah di sini saya memperjelas semuanya, bahwasanya kami menghindari hal itu karena akan adanya framing bahwasanya Islam itu gampang, mudah untuk dipermainkan. Apalagi hanya untuk mendapatkan koin-koin, ditukarkan pakai duit, apa segala macam, banyak. Tapi khususnya di Komal saya itu insya Allah nggak akan terjadi lagi. Karena kemarin saya cuma hanya kebablasan. Begitu Bang. Ya Bang ya? Ya oke. Insya Allah saya tunggu besok. Konfirmasi saja. Kalau mau konfirmasi mungkin kalau sebaiknya atau sebaik mungkin share nomor WA, saya share di WA langsung, itu nggak masalah kalau ada WA. Kalau memang Abang niatnya mau nggak apa-apa. Nanti WA aja di sini. Saya nggak bisa balas WA soalnya di TikTok saya ini nggak bisa balas WA. Tapi nanti langsung saya WA. Pasti. Catat aja nomor handphonenya. Nanti saya langsung WA. Insya Allah. Intinya seperti itu Bang ya. Mohon maaf Bang atas kalau ada kekurangan. Ketika ada kekurangan dengan ucapan apapun itu. Kami sedikit hanya ada kecurigaan karena traumatik dari yang lalu-lalu berlalu, begitu Bang. Ya Bang ya? Iya. Insya Allah saya juga untuk bersahadat Bang, siap itu bukan dalam waktu dekat itu kok Bang. Kalau memang Abang niat untuk belajar, Abang belajar dengan sungguh-sungguh. Karena apa yang ingin mempelajari saja sih. Siap, silakan. Nggak apa-apa. Jadi sebelum Abang turun sedikit ya. Jadi gini, terlepas Abang mau bertanya apapun itu tentang Islam, ya kami wajib untuk menjawab. Terlepas Abang mau masuk Islam atau tidak, la ikrah fiddin. Tidak ada paksaan di dalam Islam gitu loh. Allah tidak akan rugi antum masuk Islam, dan Allah tidak akan untung antum tidak masuk Islam, kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi kalau kamu mau bertanya, ya kami juga yang dijelaskan sama ustadz-ustadz kami yang di sini, ya kami juga fakir ilmu. Kami juga dapat pembelajaran gitu loh. Edukasi namanya, kan gitu ya. Kayak gitu Bang. Jadi terlepas dari antum mau, yang penting nggak ada hujatan. Kalau ada hujatan, maaf, Komal kami tidak menerima hujatan. Itu aja. Iya Bang ya. Saya tak pernah masuk ke room Kristen maupun baru malam ini 2 kali lah. Baru malam ini. Dulunya sih nggak pernah. Baru sekarang ini lah. Tanyalah. Soalnya mau gimana mau tanya sama ustadz, masa saya masuk ke dalam masjid kan begitu. Ada hubungan apa dengan kiamat? Ini ada tappingan. Ya kalau sama kiamat saya juga nggak kenal juga sama kiamat itu. Paling lihat dia apa namanya, kalau debat sama orang Muslim kan saya nonton juga. Ya ada hubungan sama kiamat. Ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Bang sudah mampir. Insya Allah besok kalau mau ini lagi share aja nomor WA-nya, nanti saya share langsung. Iya. Oke? Ya nanti kan saya setelah kirimin nomor WA, kalau belum kumpul data-data saya ngasih tahu. Kalau sudah kumpul saya ngasih tahu. Nggak apa-apa. Intinya nggak perlu data-data itu. Data-data itu hanya untuk ini aja. Kalau di WA mah cuman hanya kenalan aja kan, maksudnya silaturahmi, nggak apa-apa. Saya nggak akan pernah nanya-nanya di WA kayak bagaimana. Itu aja Bang.
Iya, iya, iya. Betul, betul, Bang. Betul. Nggak akan nanya. Kalau mau nanya silakan di sini dipertanyakan semuanya. Oke, Abang Joshua ya, sehat-sehat selalu ya Bang Joshua ya. Kalau kalau ya. untuk pertanyaan sekarang saya nggak punya saya. Iya betul betul betul. Makanya Masalahnya kumpulin. data-data saya ada di rumah. Siap siap. Kumpulin semuanya data-datanya dulu. Baru besok dipertanyakan. Insya Allah kalau ada Gurunda Zuma yang langsung menjabarkan semua pertanyaan-pertanyaan Abang. Oke Bang ya. Iya. Iya, iya, Siap. iya. Terima kasih boleh. banyak Bang. Sehat selalu. Oke. Siap. Pegangan Bang. Ya sorry ya guys, kalau gua di ujung kok mulai radar berjalan, asumsi dia benar, itu aneh sih sebenarnya. Setahun belajar kemudian ngumpulin pertanyaannya untuk ditanyakan kepada kita. Masa ya dalam setahun gak pernah ketemu orang untuk ditanyakan. Kemudian pertanyaan standar. Kita harus nggak mencurigai, tidak, tapi jangan sampai waktu kita terbuang susah payah, berapa tadi dia bilang 10 atau 12 pertanyaan yang nanti hanya akan diadu. Loh katanya Unggul begini, ketemu Sidik, loh katanya Sidik begini, beda-beda gitu kan. Nah itu jangan sampai. Terus kemudian yang ketiga, hanya untuk menyerang tanpa membuka pintu untuk kita dengan pengakuan sebagai yang tadinya ateis, terus katanya udah pernah belajar dan sebagainya. Ya udah, tuh ada tamu tulis. Waalaikumsalam Bang. Islam Bang. Islam, Bang, Islam. Salam. Ya, apa yang mau ditanyakan Bang? Saya mau bertanya kepada orang Kristen kan. Nggak ada Bang, nggak ada orang Kristen Bang. Iya, coba. Ya, aduh, udah motong-motong lagi ngomong. Ya dikosongin aja satu slide guys. Makasih ya Bang ya, pegangan. Oke, masih ada lagi. Faisal Inu, silakan. Silakan Tat Unggul. Mungkin mau dilanjut. Di sini yang Ya, iya itu yang ketiga, jangan sampai dia hanya bertanya kemudian iseng usil menyerang tanpa membuka pintu dengan cara aman mengaku sebagai ateis. Ya, Waalaikumsalam. Udah selesai, Bes. Thank you. Oke, silakan Bang. Islam Kristen, buka mute-nya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang, aku Bang. ini Bang, yang tadi yang soal si Joshua tadi, dia tadi katanya tahu Quran dari penjara Bang. Ya menurut pengakuannya begitu. Dari dalam penjara. Terus dia bilang dia bekerja di Malaysia. Ya mengakunya begitu. Setahu berarti dia pembohong Bang. Ya, dan SPCK. Karena setahu aku kalau ke Malaysia itu nggak boleh ada catatan pidana. Iya. Jadi aku ngasih tahu kayak gini biar supaya waktu-waktu abang nggak akan terbuang sia-sia untuk dia kan. Siap. Terima kasih Ya cuman sekedar itu aja Bang. Ya udah makasih Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nong infonya. Thank you. Ustaz Tunggul, sebelum ke Ustaz Tunggul atau host ini, saya tahu, makanya saya bilang tadi, saya diskusi ke dia kalau nggak salah 2 hari lalu apa kemarin malam itu di rumah Aulia, namanya itu Joshua. Bang turun mana Bang turunnya? Oh iya, pegangan Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu Bang, sekeluarga. Salam buat sekeluarga. Nah gitu di rumah Aulia itu kemarin kalau nggak salah ya subuh gitu, sampai karena udah mau waktu subuh